Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah kemenangan Loseng, semua jenius tingkat dewa dari 4 kerajaan dewa utama terdiam dan kebanyakan dari mereka sedikit lesu. Mereka mungkin masih memiliki keinginan untuk mengejar kinerja Loseng dan melawan Yun Longtong sebelumnya. Tetapi sekarang, prajurit manapun yang memiliki kesadaran diri dan memahami bahwa jika mereka bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dalam kehidupan ini, mereka mungkin tidak dapat menandinginya. Karena di bawah nyala api yang mengerikan seperti itu, Loseng masih bisa bertahan hidup. Dan satu-satunya kerugiannya adalah satu set pakaian di tubuhnya terbakar habis. Jadi banyak orang curiga bahwa Loseng ini sama sekali bukan manusia. Atau tubuhnya terbuat dari sesuatu yang tidak diketahui. Komposisi ini semua tanpa cacat dan tidak logis sama sekali. Loseng secara alami tidak akan peduli dengan logika mereka. Ketika jimat emas itu menghilang, tubuh Loseng telah menjadi tubuh senjata suci. Lebih penting lagi, dia telah mengumpulkan sejumlah besar Hongmeng Tianggang di tubuhnya yang dapat digunakan kembali untuk latihan. Meskipun rasa latihan tubuh itu menyakitkan saat menggunakan Hongmeng Tianggang untuk melatih tubuh fisik, tapi itu memiliki manfaat yang besar bagi tubuh Loseng, jadi secara alami akan menanggungnya. Dia merenggangkan tubuhnya dan merasakan tubuhnya telah memasuki level baru, sehingga terlihat ada sedikit kegembiraan di wajahnya, dan matanya akhirnya tertuju pada Raja Yan, Zhou Wang, dan lainnya di platform tinggi. Raja Yan tersenyum dan mengacungkan jempol pada Loseng. Kemudian Loseng sedikit mengangguk, melihat sekeliling dan bertanya dengan keras, "Siapa lagi yang ingin menantang saya?" Sekarang kerajaan ilahi Tianfeng gagal. Sekarang kerajaan Xingye dan kerajaan Dayu memiliki hak untuk menantang. Tapi saya harus mengatakan bahwa yang paling merasa frustasi saat ini adalah para pejuang dari kerajaan Xingye. Dari awal hingga akhir, para pejuang dari kerajaan Xingye tidak pernah menang. Meskipun kerajaan Tianfeng juga kalah, tapi hanya Kaisar Tianfeng yang mengirim satu prajurit, yaitu Huo Yun-er akan bertarung. Meskipun Huo Yun-er dikalahkan, kekuatan yang dia tunjukkan telah membuktikan segalanya. Di antara generasi muda pejuang kerajaan dewa, mungkin tidak banyak yang berani mengatakan bahwa mereka adalah lawannya. Sebelumnya, Loseng mengalahkan Yu Longtou terlebih dahulu, lalu Huo Yun-er. Sehingga banyak prajurit di tingkat pertama Istana Bela Diri tidak berani muncul. Karena dengan kekuatan mereka di tingkat ini, mungkin dia langsung akan dikalahkan oleh Loseng. Selain merasa malu, yang ada hanya rasa malu. Namun para pangeran di 4 kerajaan dewa utama memiliki kesempatan untuk melawan Loseng. Tapi saya tidak tahu apakah mereka akan mengambil langkah itu. Tepat ketika keluarga kerajaan Xingye memikirkannya, seseorang telah melangkah maju dan orang ini adalah monster kecil dari Istana Bela Diri Jiuding. Faktanya ada banyak pejuang top di kerajaan Dayu, termasuk beberapa pejuang top di Istana Bela Diri Jiuding, yang kekuatannya bahkan sekuat Yun Longtou. Namun saat ini hanya monster kecil yang berani berdiri. Setelah semua orang melihatnya membungkuk, dia tiba-tiba melompat dan seluruh orang tampak jungkir balik di udara dan kemudian langsung jatuh ke penghalang. Matanya menunjukkan ketertarikan yang kuat pada Loseng. Akhirnya giliran monster kecil itu yang muncul. Saya ingin tahu apakah pria kejam itu akan mendapat pelajaran kali ini. Beri pelajaran pada monster kecil itu. Saya juga ingin melihat adegan ini, tapi pernahkah Anda melihat monster kecil itu kalah? Tidak pernah. Bahkan para pejuang di Istana Bela Diri Jiuding tidak menyukai monster kecil. Jika mereka tidak ingin memasuki Laut Suci Tianyu, saya khawatir Istana Bela Diri Jiuding pun tidak bersedia membawa monster kecil itu.
Faktanya, kerajaan Dayu tidak berniat mengirimkan monster kecil ke tempat kejadian ketika Laut Suci Tianyu dibuka pada tahun-tahun sebelumnya. Monster kecil akan berbaring di tanah dan tidur nyenyak. Adapun persaingan antar prajurit itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kali ini, Bai Yurong secara pribadi mengundang monster kecil itu keluar untuk menghadapi Lo Sheng. Jadi pada saat ini, raut wajah Bai Yurong sangat rumit, dan dia juga tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Setelah melihat monster kecil itu, alis Lo Sheng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia membenci tampilan seperti ini. Setelah peringatan Huo Yun-er, kewaspadaannya semakin dalam. Bagaimanapun kekuatan Huo Yun-er sangat luar biasa, tapi dia sangat takut dengan monster kecil ini. Jadi kekuatan orang ini tidak boleh dianggap remeh. Namun Lo Sheng juga mengetahui bahwa sebagian besar alasan mengapa Huo Yun-er takut pada monster kecil itu juga karena karakter monster kecil itu sangat kejam, dan sebagian lainnya adalah alasan kekuatannya. Hei! Monster kecil itu mendecakkan bibirnya, menatap Lo Sheng dan berkata, "Saya akan menantang Anda, oke?" Lo Sheng menjawab dengan tenang. "Karena Anda sudah berdiri di sini, Anda tentu saja menantang saya. Mengapa Anda perlu bertanya pada saya berkali-kali?" Monster kecil itu mengecilkan leher panjangnya dan terus tertawa. "Jika Anda kalah, bolehkah saya membunuh Anda?" Orang ini berbicara banyak omong kosong, tapi Lo Sheng hanya bisa menjawab dengan dingin. "Menurut aturan, itu tidak diperbolehkan." "Sayang sekali, saya tidak tahu cara bertarung dengan orang lain. Saya hanya tahu cara membunuh orang. Saya tidak bisa memahaminya dengan benar. Apa yang harus saya lakukan?" Bola mata hitam tanpa putih monster kecil itu menatap Lo Sheng dan berkata sambil tersenyum sinis. Lo Sheng tersenyum sedikit. "Tidak ada jaminan 100% dalam kompetisi prajurit. Saya pikir kita harus mulai." Tapi Lo Sheng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan monster kecil ini. "Oke." Tepat setelah kata-kata Lo Sheng jatuh, monster kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya, lalu tersenyum tajam, dan gigi yang terlihat di mulutnya tidak terlihat seperti gigi manusia. Semuanya horizontal dan vertikal, dan merupakan sangat tajam. Giginya tampak seperti binatang buas. Dia tiba-tiba menginjak penghalang di bawah, dan seperti monyet yang tangkas, dia bergegas menuju Lo Sheng di sepanjang penghalang. Lo Sheng sangat tidak menyukai pria ini, dan bahkan memiliki rasa jijik. Rasa jijik ini agak mirip dengan rasa jijik terhadap sesama jenis, atau Lo Sheng menolak pria ini dari lubuk hatinya. Bahkan Lo Sheng sendiri tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Di bawah suara mendesing, monster kecil itu terus merangkak. Kemudian dia tiba-tiba melompat tinggi. Dengan senyuman aneh di wajahnya, dia tiba-tiba meraih Lo Sheng. Namun sosok Lo Sheng melintas sedikit dan dia melakukan perjalanan melintasi ruang dalam sekejap mata. Menghindari cengkraman monster kecil itu, tetapi hatinya sangat aneh. Apakah monster kecil ini berencana untuk bertarung dengannya? Setelah monster kecil itu naik ke atas panggung, dia tidak mengelurkan senjatanya dan tidak menggunakan energi aslinya. Dia hanya menyerang Lo Sheng dengan tubuh fisiknya, sehingga dia malah menyerang terbang dan hanya menginjak simpul yang didapatkan oleh kekuatan alam laut dewa. Sekarang Lo Sheng hanya baru saja memasuki tubuh senjata suci, jadi dia cukup percaya diri dengan tubuh fisiknya. Jika pihak lain ingin bertarung satu lawan satu, Lo Sheng akan menemaninya sampai akhir, tetapi dia tidak bisa memikirkan kekuatan apa yang dimiliki oleh monster kecil itu. Jadi Lo Sheng akan menghindarinya untuk pertama kalinya. Setelah monster kecil itu mengudara, ia mendarat di penghalang lagi dan kemudian berkata 2 kali. "Kekuatan dan bakatnya tidak buruk, tapi Anda terlalu pemalu." Mendengar provokasinya, Lo Sheng menjadi semakin waspada. Apa maksud orang ini? Apakah dia benar-benar berencana untuk melawan diri sendiri dengan tubuh fisiknya? "Jangan terlalu banyak berpikir." Monster kecil itu menyeringai.
Untuk menghadapi Anda, saya bahkan tidak perlu menggunakan energi saya yang sebenarnya, dan saya hanya mengandalkan tubuh saya sendiri. Setelah monster kecil itu selesai berbicara, banyak prajurit yang gempar. Mereka semua tahu bahwa monster kecil itu sangat kuat. Sebenarnya, meskipun dia adalah prajurit alam kesengsaraan kekosongan, dia tidak lagi berada di level yang sama dengan level para jenius ini. Tapi semua orang bisa dengan jelas melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Lo Sheng. Bahkan Zhen Feng tidak berdaya melawannya. Tapi monster kecil berbicara seperti ini agak berlebihan. Mendengar perkataan monster kecil itu, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Lo Sheng. Anda sepertinya bukan seorang pemurni tubuh. Bukankah Anda memiliki gangguan? Tidak, saya tidak membutuhkan gangguan untuk berurusan dengan Anda, kata monster kecil itu lagi. Oke. Setelah Lo Sheng selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bangkit, langsung ke puncak penghalang. Ketika para pejuang alam kesengsaraan kekosongan bertarung, selalu tidak ada cukup ruang, sehingga penghalang yang diatur oleh monster besar alam laut dewa tidak terlalu kecil. Tapi Lo Sheng terbang tinggi dan langsung menuju ke puncak penghalang. Kemudian dia melihat ke arah monster kecil itu dan bertanya pelan. Jika ini masalahnya, bagaimana Anda akan melawan saya? Anda? Ekspresi monster kecil itu tiba-tiba membeku. Bahkan tanpa menggunakan energi nyata, kekuatan ledakan fisik monster kecil itu sangat kuat. Masalahnya adalah Lo Sheng menjaga jarak darinya. Jadi apakah ini tamparan di wajah? Jika itu adalah prajurit lain yang ingin bersaing dengannya dalam kekuatan fisik, Lo Sheng mungkin akan menyetujui permintaan seperti itu. Apakah itu gangguan, esensi sejati, atau kompetisi fisik? Lo Sheng tidak takut sama sekali. Tapi dia hanya tidak tahan monster kecil ini bersikap begitu sombong di depan semua orang. Bahkan ada banyak orang yang tidak tahan dengan monster kecil. Meskipun ada banyak jenius tingkat dewa yang memperoleh pencerahan melalui diskusi dengan monster kecil dan mampu menerobos kemacetan mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan manfaat besar. Tapi monster kecil itu sendiri tidak disukai. Karena tidak banyak orang di dunia ini yang menyukai, dan penampilan pria ini penuh dengan kebencian, temperamen kejam dan aneh. Melihat monster kecil itu ditekan oleh perkataan Lo Sheng, semua orang mengambil kesempatan itu untuk tertawa terbahak-bahak. Sehingga dengan ledakan tawa inilah yang membuat monster kecil itu menjadi marah. Monster kecil ini baru saja mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan esensi sejati. Dia bahkan tidak bisa terbang tanpa esensi sejati, tetapi dengan tubuh fisik. Dan Lo Sheng selalu mempertahankan ketinggian itu. Jadi bagaimana dia bisa melawan Lo Sheng? Tapi monster kecil itu sudah terlalu membual, sehingga dia berpura-pura tidak menggunakan energi aslinya dan mengambil langkah menuju tepi penghalang. Lari! Monster kecil ini memiliki tangan yang panjang dan kaki yang panjang. Meski terlihat sangat tidak terkoordinasi, namun begitu dia mulai bergerak, setiap bagian tubuhnya tampak bekerja dan tidak ada gerakan yang tidak perlu di sekujur tubuhnya. Begitu dia mengambil langkah ini, dia seperti tokek pemanjat dinding. Maju dengan cepat di sepanjang penghalang di samping. Ketika monster kecil itu setengah memanjat, dia tiba-tiba menendang ke arah dinding penghalang tepat di depan. Dan seluruh tubuhnya langsung jatuh dan arah dia berbalik tepat di depan Lo Sheng berada. Melihat monster kecil itu benar-benar tidak menggunakan energi nyata dan benar-benar berlari ke arah yang seperti ini, seringnya muncul di wajah Lo Sheng. Prajurit tersebut menggunakan energi aslinya untuk terbang dan dapat mengubah posisi ke atas, bawah, kiri, dan kanan dengan sangat fleksibel. Namun monster kecil itu hanya menggunakan kekuatan lompatan untuk melompat ke arahnya. Namun sosok Lo Sheng melintas dan melayang tepat di belakang monster kecil itu. Kekanak-kanakan! Setelah dia mencibir, dia meninju punggung monster kecil itu. Pada pukulan ini, Lo Sheng mengaktifkan kekuatan 300 sisik naga. Ketika kekuatan ini meledak, monster kecil itu seperti bola, langsung mengenai bagian bawah penghalang. Meskipun Lo Sheng berhasil dalam serangan ini, dia menemukan sesuatu yang aneh.
Monster kecil ini sepertinya tidak memiliki tulang, memberikan perasaan lembut saat meninjunya. Bahkan jika kekuatan 300 sisik naga dihidupkan, monster kecil itu sepertinya tidak terluka. Monster kecil itu berbaring di penghalang bawah, kemudian perlahan naik. Mata gelap itu menatap Loseng seperti binatang buas di hutan, tapi ada senyuman ganas di wajahnya. Apakah Anda tidak berencana menggunakan esensi sejati? Loseng bertanya ringan dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak perlu. Monster kecil itu mencibir. Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk saya mengerahkan seluruh tenaga. Mendengar provokasi monster kecil itu, Loseng masih memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kemudian dia berkata, jika Anda ingin dikalahkan, lanjutkan saja. Monster kecil itu benar-benar keras kepala, tetapi dengan kekuatan tubuhnya tidak cukup untuk melawan Loseng. Dia tahu bahwa Loseng mahir dalam hukum ruang dan tidak bergantung pada energi sejati untuk terbang. Dia hanya meledak dengan kekuatan murni. Dan bahkan dia tidak bisa menyentuh lengan Loseng. Di bawah suara mendesing, sosok monster kecil itu melintas dan dia melompat lagi. Kali ini dia tidak memanjat tepi penghalang, tetapi langsung melompat tinggi dan menerkam Loseng. Jadi harus dikatakan bahwa bakat fisik monster kecil ini juga sangat kuat. Belum lagi dia di tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan. Bahkan yang kuat di alam hidup dan mati tidak dapat memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Hanya saja sekuat apapun kekuatan lompatannya dan seberapa cepat kecepatannya, dia tidak akan pernah bisa menangkap Loseng. Ketika monster kecil itu melemparkan dirinya ke depannya, Loseng mengambil langkah maju, melakukan perjalanan melalui ruang dan sampai ke belakang monster kecil itu lagi. Kemudian dia meninjunya lagi. Dengan pukulan ini, Loseng mengaktifkan kekuatan 500 sisik naga, ditambah dengan kekuatan Loseng sendiri. Kekuatan yang meledak sudah sangat menakutkan. Monster kecil itu melompat tinggi dan tidak memiliki daya ungkit di udara. Dia tidak bisa menghindari tinju Loseng sama sekali. Pukulan kuat menghantam punggung monster kecil itu lagi, sehingga monster kecil itu dipukul oleh Loseng, tapi masih tidak dapat melukai monster kecil itu. Loseng mengepakkan tinjunya dan matanya bersinar. Kemampuan orang ini untuk menahan pukulannya mungkin tidak jauh dari kekuatan tubuhnya sendiri. Tapi Loseng masih agak berbeda dari monster kecil di alam. Tapi Loseng mengubah tubuhnya menjadi tubuh senjata ajaib. Tubuhnya sendiri sangat kuat. Setelah disempurnakan oleh api nirwana, Loseng sekarang memiliki kekuatan senjata suci. Jadi tubuhnya tidak mudah terluka. Tubuh monster kecil itu berada pada titik ekstrim yang lain. Tubuhnya tampak lembut dan tanpa tulang dan tidak dapat menahan kekuatan apapun. Dengan cara ini, sulit bagi Loseng untuk melukai monster kecil itu. Lanjutkan. Loseng bertanya dengan ringan. Monster kecil itu meludah dengan senyum sinis di wajahnya tanpa berbicara, dan dengan sentikan kakinya, dia masih bergegas menuju Loseng di atas. Kali ini Loseng muncul di belakang monster kecil itu lagi. Karena kekuatan 500 sisik naga tidak cukup, dia berencana untuk langsung mengaktifkan kekuatan 800 sisik naga. Tapi ketika Loseng hendak meninju, tangan monster kecil itu tiba-tiba berputar. Loseng awalnya berada di belakang monster kecil itu, tetapi saat lengannya terpelintir, dia benar-benar meraih Loseng dari belakang. Jelas hampir tidak mungkin bagi manusia dapat menyelesaikan tindakan ini. Tindakan ini mirip dengan memutar leher dalam satu lingkaran penuh, dan rata-rata lengan orang mungkin langsung patah. Tapi tubuh monster kecil itu sangat fleksibel, dan dengan gerakan memutar, dia melingkari lengan Loseng. Kemudian lengan monster kecil itu seperti tali rami yang lembut, melingkarinya. Sudah saya bilang, saya tidak perlu menggunakan energi nyata untuk menghadapi Anda, kata monster kecil itu sambil menyeringai, dan kemudian kekuatan besar ditransmisikan dari monster kecil itu, dan dengan paksa melemparkan Loseng ke bawah. Tanpa persiapan, Loseng dihancurkan di bawah penghalang oleh monster kecil itu. Tetapi serangan monster kecil itu belum berakhir. Lengannya masih melingkari tubuh Loseng dengan erat, dan monster kecil itu menggunakan Loseng untuk kekuatannya masih di udara.
dan lengannya benar-benar terentang hingga 7 hingga 8 kaki. Tubuh orang ini monster. Lo Sheng yang terbaring di atas penghalang melihat monster kecil di atas dan berpikir sendiri. Kemudian lengan monster kecil yang terentang 7 atau 8 kaki tiba-tiba mulai menyusut. Dan dengan bantuan kontraksi ini, jarak antara monster kecil dan Lo Sheng dengan cepat menyempit. Dan tinju lainnya seperti bintang jatuh. Umumnya pukulan Lo Sheng keras di kepala. Meskipun tubuhnya sangat lembut, tetapi kekuatan yang dikeluarkannya sangat luar biasa. Tapi orang ini belum menggunakan energi aslinya. Pada saat kritis ini, Lo Sheng berhenti berpikir. Dengan memiringkan kepalanya, pukulan monster kecil itu kosong dan seluruh penghalang mulai bergetar di bawah kekuatan besar monster kecil itu. Kedua orang ini sama-sama monster. Bayu Rong menatap pertarungan di penghalang dengan ekspresi rumit. Awalnya ketika Bayu Rong menemukan monster kecil itu, dia merasa Lo Sheng ditakdirkan untuk tidak bisa lepas dari malapetaka. Di antara 4 kerajaan besar dengan sejumlah besar jenius tingkat dewa, monster kecil itu bisa menjadi monster di mata orang lain, bukan karena bakat istimewanya, tetapi karena kekuatan aneh dan tak tertandingi orang ini. Jadi orang ini sepertinya merupakan anomali di antara manusia. Ketika monster kecil itu pertama kali ditemukan, itu adalah uji coba hutan yang diadakan oleh Istana Bela Diri, Jiuding. Ujian itu melibatkan memasuki hutan Qishui di utara kerajaan Dayu. Hutan itu tidak terlalu berbahaya dan binatang buas yang paling kuat hanya berada di tingkat level 3 hingga 4. Oleh karena itu, rumah bela diri Jiuding biasanya mengkoordinasi puluhan ribu prajurit bawaan. Masukan untuk uji coba, namun selama uji coba mereka bertemu monster kecil. Tapi monster kecil itu tidak memiliki nama dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Ketika monster kecil itu pertama kali ditemukan, dia bahkan tidak bisa berbicara bahasa manusia. Seluruh tubuhnya penuh dengan kebiasaan binatang buas dan dia suka makan daging mentah dan darah terutama kepala. Setelah ratusan anggota keluarga bela diri Jiuding memasuki hutan Qishui, mereka dibunuh oleh satu monster kecil. Kematian setiap orang berbeda, tetapi satu-satunya hal yang sama adalah kepala mereka hancur dan otak di dalamnya tersedot bersih. Kejadian ini dengan cepat mengejutkan. Manajemen puncak Istana Bela Diri Jiuding, kemudian ribuan prajurit alam pil ilahi dikirim ke hutan Qishui untuk menyelidiki penyebabnya. Akhirnya mereka menemukan monster kecil itu dan mengejar serta mencegatnya selama lebih dari 10 hari di hutan Qishui dan tertangkap. Namun monster kecil itu berusia 7 tahun pada saat itu, dan dia hanya memiliki kekuatan alam pemurni sumsum. Tidak ada yang mengajarinya seni bela diri apapun, dan semua kultivasi bergantung sepenuhnya pada pemahamannya sendiri. Di rumah, bela diri Jiuding tidak membunuh monster kecil itu setelah menangkapnya. Meskipun monster kecil itu berbahaya, dia hanya menargetkan makhluk bawaan biasa. Jadi manajemen puncak rumah bela diri Jiuding menjaga monster kecil itu tetap hidup. Karena mereka ingin membuka rahasia tubuh monster kecil itu. Dan apa yang tidak pernah mereka duga adalah monster kecil itu memiliki lebih banyak rahasia. Tulang-tulang tubuh orang ini tampak sangat lembut dan penuh ketangguhan. Pada awalnya seseorang memotong lengan monster kecil itu, tetapi beberapa hari kemudian lengan lain dibuat ulang pada monster kecil itu. Bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di alam laut dewa, setelah kehilangan lengan Anda harus menyatukannya kembali. Jika tidak, Anda akan menjadi cacat, tapi kemampuan penyembuhan diri yang ajaib seperti itu seharusnya tidak muncul pada manusia. Oleh karena itu, Istana Bela Diri Jiuding menjadi semakin tertarik pada monster kecil, dan penelitian terhadap tubuh monster kecil itu telah dilakukan secara diam-diam di Istana Bela Diri Jiuding. Hingga para prajurit Istana Bela Diri Jiuding menemukan rahasia besar monster kecil itu. Bakat yang dapat membantu prajurit lain berlatih. Bakat seorang pejuang pada dasarnya ditentukan oleh kelahirannya. Mungkin ada obat mujarab yang bisa mengubah bakatnya, tapi yang pasti itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan di kerajaan dewa.
Untuk berlatih lebih cepat, untuk berlatih ke tingkat yang lebih kuat, kerajaan dewa telah mendirikan banyak istana seni bela diri, membangun tempat rahasia pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, mengkoordinasi prajurit dari semua tingkatan untuk terus mengalami bertarung dengan binatang buas, dan menginspirasi diri mereka sendiri antara hidup dan mati. Dan itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk merangsang sepenuhnya bakat seseorang dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ketika para prajurit di istana bela diri Judin menemukan bakat monster kecil itu, mereka langsung menjadi gila. Seorang pejuang bawaan yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa penerangan dalam kehidupan ini. Namun setelah berdebat dengan monster kecil itu, hambatan itu dengan cepat terbuka, dan dia dipromosikan menjadi orang kuat alam dewa penerangan setelahnya. Dan inilah peran dari bakat monster kecil. Saat monster kecil yang baru saja memasuki istana bela diri Judin, dia hanya berada di alam pemurnian sumsum, bahkan bukan makhluk bawaan. Dan rumah bela diri Judin segera mengetahui bahwa monster kecil dapat membantu orang lain menerobos kemacetan selama kompetisi. Tetapi ada batasannya, dan perbedaan tingkat budidaya tidak boleh terlalu besar. Ketika seorang pejuang di alam pil ilahi bersaing dengan monster kecil, efek yang diperoleh dapat diabaikan, tetapi makhluk bawaan dapat memperoleh manfaat besar dari monster kecil tersebut. Saat ini, rumah bela diri Judin membangun menara batu khusus untuk monster kecil tersebut, kemudian mengunci monster kecil tersebut di menara batu tersebut dengan rantai besi, dan mengirimkan beberapa prajurit bawaan ke dalamnya setiap hari untuk memberi makan monster kecil tersebut. Karena sifat ganas dari monster kecil tersebut, banyak prajurit bawaan yang mati di tangannya. Namun mereka yang selamat setelah berdebat dengan monster kecil tersebut dapat dipromosikan dengan cepat. Monster kecil itu tidak bodoh. Meskipun dia memiliki sifat binatang, dia segera mengetahui tujuan dari kelompok pejuang ini. Selanjutnya monster kecil itu menolak untuk mengambil tindakan. Tidak peduli bagaimana istana bela diri Judin menyiksanya dan bahkan memotong tangan dan kakinya, monster kecil itu menolak untuk bertarung. Setelah kebuntuan selama berbulan-bulan, istana bela diri Judin akhirnya berkompromi. Lagi pula sia-sia menggunakan monster kecil untuk melatih prajurit bawaan di istana bela diri Judin. Lebih baik mengolah monster kecil di masa depan. Dia bisa mencapai alam dewa penerangan, alam kesengsaraan void, dan bahkan alam hidup dan mati, sehingga akan memberikan bantuan rumah bela diri Judin lebih besar lagi. Jadi monster kecil itu memiliki kesempatan untuk berintegrasi ke dunia manusia. Saat kekuatannya menjadi semakin kuat, bakatnya semakin dihargai. Setelah memasuki alam pil ilahi, dia mampu membantu prajurit alam kesengsaraan kekosongan menerobos kemacetan dan memasuki dunia manusia. Setelah alam kesengsaraan kekosongan, dia membantu banyak orang kuat di alam hidup dan mati menerobos kemacetan mereka. Oleh karena itu, banyak orang kuat di alam laut dewa sangat mengandalkan monster kecil itu, berharap dia dapat menembus tahap akhir alam kesengsaraan void. Jika monster kecil itu memasuki alam hidup dan mati, bukankah dia dapat membantu sekelompok orang kuat di alam laut dewa untuk menerobos kemacetan? Dan ini adalah kesempatan yang sangat besar, dan tidak ada kekuatan alam laut dewa yang dapat menolak ini. Baik itu Kaisar Perang Dayu, Kaisar Perang Tianfeng, dan Hijau Huang. Mereka telah terperangkap di alam laut dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun sumber daya di alam bawah terlalu langka untuk memungkinkan mereka menerobos di atas alam laut dewa. Jika tidak dapat naik, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa monster kecil adalah satu-satunya harapan bagi orang-orang kuat di alam laut dewa. Memanfaatkan ini, jadi bagaimana status monster kecil itu tidak tinggi. Bahkan para pangeran tidak akan berani memprovokasi orang ini. Tapi karena monster kecil itu mencapai tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan, budidayanya tiba-tiba berhenti, sehingga banyak orang kuat di alam laut dewa juga sedikit bingung. Karena bakat monster kecil itu juga sangat kuat, tapi mengapa dia terjebak di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan? Singkatnya,
Hingga saat ini 10 tahun telah berlalu. Namun monster kecil itu telah terjebak di tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan dan tidak pernah mampu melintasi alam hidup dan mati. Dan beberapa master hebat di alam laut dewa tidak dapat menahannya dan juga pergi mencari monster kecil untuk bertanding satu sama lain. Namun jarak antara alam laut ilahi dan alam kesengsaraan kekosongan terlalu besar dan efeknya juga minimal dan tidak jelas. Tapi saat ini tidak ada cara yang baik. Mereka hanya bisa menunggu monster kecil itu maju secara bertahap. Untungnya orang kuat di alam laut ilahi memiliki umur yang panjang dan mereka memiliki cukup waktu untuk menunggu. Karena mereka tidak dapat menembus alam kesengsaraan kekosongan dalam 10 tahun. Mereka akan menggunakan 20 atau 30 tahun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.